Saudara, Kementerian Komunikasi dan Digital akan memanggil platform media sosial TikTok hingga Meta untuk membahas konten provokatif di tengah demo tolak tunjangan DPR. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo akan memanggil perusahaan platform media sosial untuk membahas konten provokatif pemicu kericuhan demo. Wamenkom Digi bilang sudah menghubungi Head of TikTok Asia Pasifik, TikTok Indonesia dan Meta Indonesia. Ia mengklaim kericuhan demo terjadi karena terprovokasi dari konten siaran langsung. Saya pribadi tadi sama Pak Dirjen juga saya hubungi. Yang pertama saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pasifik, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini. Dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi. Yang belum adalah karena platform X tidak ada kantor. Dan ini kita juga harus sampaikan ke publik bahwa X itu tidak punya kantor di Indonesia. Demo menolak tunjangan anggota DPR berlangsung di berbagai kota. Di Medan, Sumatera Utara, mahasiswa dari berbagai aliansi menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPR di Kota Medan pada hari Selasa. Sementara di Jakarta, demo digelar di kawasan sekitar gedung DPR RI Senayan pada 25 Agustus. Demo pecah dipicu kekecewaan masyarakat akan fantastisnya tunjangan untuk wakil rakyat di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Tunjangan fantastis tersebut mulai dari tunjangan melekat, tunjangan beras, tunjangan pajak, tunjangan kehormatan, komunikasi, listrik, telepon, hingga yang paling besar, tunjangan perumahan yang tembus 50 juta rupiah per bulannya. Namun soal ini, DPR punya alasan. Itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Tunjangan mewah anggota DPR kontras dengan kehidupan masyarakat yang untuk hidup sehari-hari saja harus berusaha keras. Kritik keras pun datang dari berbagai kalangan, termasuk diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Erwina Hutagalung. Ia menyoroti kesenjangan penghasilan antara anggota parlemen dengan masyarakat. Dari temuan Salsa, di Indonesia, gaji anggota DPR tembus 34 kali rata-rata UMR masyarakat. Hal ini berbeda jauh dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, yang masing-masing hanya 2,6 dan 9 kali. Sementara di Swedia, rasio kesenjangan hanya 1,9 kali. Menurut Salsa, inilah pemicu tidak sensitifnya DPR dalam membuat pernyataan maupun kebijakan. DPR adalah wakil dari rakyat. Mereka akan bikin kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi kemanusiaan, kualitas hidup rakyat, kesejahteraan dari rakyat. Maka kalau kesenjangannya itu terlalu tinggi, mereka bahkan tidak merasakan penderitaan yang dirasakan dari rakyat. Makanya banyak banget Kak, kita lihat komen-komen dari DPR yang sangat mati empati terhadap rakyat karena memang mereka secara realistis tidak merasakan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat. Kritik demi kritik terus berdatangan. Namun mampukah kritikan tersebut mengetuk empati anggota parlemen di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan rakyat? Tim Liputan Kompas TV.